Halo teman-teman, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk menjelaskan penugasan yang saya dapatkan dari mata kuliah Natural Science. Sebelum itu, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niwene Miari dengan NIM 2301541052 dari program Studi Sastra Inggris. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai penugasan yang saya dapatkan dengan mengambil tema yaitu pencemaran lingkungan. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan apa sih pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan merupakan sebuah perubahan negatif pada kondisi lingkungan yang terjadi dikarenakan atau disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Nah, faktor-faktor tersebut dalam konteks perubahan tersebut dikatakan mencemari ketika sudah melampaui dari ambang batas toleransi pada keberlangsungan ekosistem yang ada. Nah, dari pencemaran lingkungan tersebut ada yang dinamakan dengan polutan. Polutan itu apa sih? Polutan merupakan sebutan dari bahan pencemar atau benda yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya seperti sampah. Polutan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada degradable yang dimaksudkan dengan polutan yang dapat diuraikan atau dapat membusuk secara alami. Yang nomor dua ada non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat terurai secara alami atau susah membusuk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Teman-teman pasti tidak asing dengan yang namanya penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Adapun penyebab terjadinya pencemaran lingkungan itu sendiri berasal dari berbagai macam faktor. Contohnya terjadi akibat aktivitas-aktivitas dari ekspoliasi alam, pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin pesat dan tidak terkendali, sampai aktivitas berkendara di jalan, serta pembangunan dan aktivitas industri. Dan jika pencemaran ini terjadi secara terus-menerus dalam waktu atau jangka yang panjang, tentunya akan membuat kerusakan pada lingkungan dan membuat kualitas dari kehidupan ekosistem makhluk hidup akan semakin menurun. Selanjutnya, jenis-jenis pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu ada yang pertama yaitu pencemaran udara, yang nomor 2 pencemaran tanah, yang nomor 3 pencemaran air, yang nomor 4 pencemaran cahaya, dan yang nomor 5 pencemaran suara. Nah, di sini saya akan membahas lebih spesifik mengenai pencemaran tanah. Apa sih pencemaran tanah itu? Pencemaran tanah pada tanah yang merupakan kondisi ketika tanah telah terkontaminasi oleh zat-zat tertentu yang menyebabkan kualitas dari tanah menurun. Zat-zat tersebut umumnya adalah zat kimia hasil dari kegiatan manusia. Salah satu faktor terbesar yang mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah adalah sampah, terkhusus pada sampah yang sulit terurai atau sampah non-organik, sehingga akan menghasilkan bakteri dan merusak zat-zat dari tanah tersebut. Selain itu, pupuk tanaman juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Meskipun memang pada fungsi awalnya yaitu untuk menyuburkan tanaman, dan kemudian ada juga bahan-bahan radioaktif yang bisa membunuh makhluk hidup pada lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu dapat membunuh hewan atau serangga yang berperan penting dalam proses pertumbuhan pada tumbuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan klasifikasi sampah. Sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu ada 3 jenis golongan sampah, diantaranya yang pertama ada sampah organik,
atau sampah yang mudah terurai. Yang nomor 2 ada sampah anorganik, sampah yang sulit terurai atau diuraikan. Yang nomor 3 ada sampah bahan berbahaya dan beracun atau yang sering disebut dengan 3B. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari ketiga golongan sampah tersebut. Yang pertama yaitu ada sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang dikategorikan bisa membusuk atau dapat terurai dengan sendirinya. Sampah jenis ini dapat terdiri dari bahan basah yang tidak tahan lama dan cepat membusuk. Contohnya seperti sampah sisa dari makanan dan juga bisa berasal dari daun kering, kotoran hewan, dan lain-lain. Yang nomor 2 yaitu ada sampah anorganik, diartikan sebagai bahan tidak terpakai dan sukar membusuk. Misalnya botol kaca, plastik kemasan, kaleng bekas, besi berkarat, dan lain sebagainya. Yang apabila tertimbun tanah dalam kurun waktu yang lama akan berpotensi menyebabkan terjadinya kerusakan pada unsur-unsur tanah tersebut. Membuat makhluk hidup dan tumbuhan yang notabenanya bertempat tinggal di dalam tanah, lama-kelamaan akan menghilang dan dapat memicu terjadinya lapisan tanah yang gersang dan bahkan jauh dari kata subur. Yang nomor 3 yaitu ada sampah bahan berbahaya dan beracun atau 3B, yakni sampah dari bahan berbahaya. Adapun jenis dari sampah 3B3 yaitu berupa cairan pembersih kaca atau lantai, pengkilap kayu, pengharum ruangan, sisa limbah deterjen, serta limbah cairan buangan dari pabrik, yang merupakan bahan yang mengandung zat beracun. Oleh karena itu, sampah jenis ini sangat berbahaya. Secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak kesehatan dan lingkungan. Nah, dari keseluruhan tersebut, adapun solusi dari pencemaran lingkungan yang dapat kita lakukan, yaitu salah satunya dengan cara menerapkan sistem 3R. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan penerapan 3 prinsip yang disebut dengan 3R, yaitu ada reuse, reduce, dan recycle. Yang pertama ada reuse. Reuse merupakan upaya dengan cara mengurangi sampah dengan cara mengelola kembali sampah dengan menggunakan kembali sampah secara langsung dengan fungsi yang masih sama maupun berbeda. Yang nomor 2 ada reduce. Reduce adalah upaya untuk menanggulangi sampah dengan cara pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah, contohnya yaitu mengurangi penggunaan kantong plastik pada kehidupan sehari-hari. Yang nomor 3 ada recycle, yaitu daur ulang atau pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahapan pengelolaan. Contohnya yaitu ada pembuatan kerajinan dari bahan bekas atau yang sudah tidak terpakai sehingga menghasilkan kembali nilai jual, serta pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Salah satu tindakan yang dapat kita lakukan dalam penanggulangan terjadinya pencemaran lingkungan, terutama pada pencemaran tanah, yaitu dengan membangun rumah kompos. Dengan adanya tempat pengelolaan sampah organik menjadi kompos yang ada di dekat lingkungan sekitar dapat membantu dalam penanggulangan terjadinya pencemaran lingkungan. Selain itu, dengan adanya rumah kompos menyediakan salah satu upaya gerakan dan bentuk kepedulian masyarakat sekitar dalam menghadapi permasalahan yang terjadi pada lingkungan, terkhusus pada pencemaran yang terjadi pada lingkungan. Sementara itu, dapat kita mulai dari tindakan kecil yang dapat berpengaruh besar dalam mengurangi sampah yang kita hasilkan. Adapun caranya yaitu dengan mulai dari
diri kita sendiri. Yang pertama, yaitu yang dulu cuek masalah sampah, kini berusaha untuk lebih peduli terhadap keberadaan sampah. Yang nomor dua, yang dulunya suka membuang sampah sembarangan, kini mencoba membatasi atau mengurangi diri dalam menyumbangkan sampah. Yang nomor tiga ada yang dulunya suka membuang sampah ke sungai atau membakar bahkan menimbun sampah, kini dapat memilih dan memanfaatkan sampah dengan baik dan benar sehingga tidak mencemari lingkungan. Nah, di sini saya akan menunjukkan beberapa dokumentasi yang saya dapatkan. Pada gambar pertama yaitu gambar sampah organik berupa dedaunan kering yang terletak di dekat gedung FIB Jimbaran. Yang nomor dua yaitu ada gambar sampah organik berupa dedaunan kering yang terletak di sekitar sungai di dekat rumah. Yang nomor tiga yaitu ada gambar sampah organik dan anorganik berupa dedaunan kering dan sampah plastik yang dibakar di daerah pantai Kedonganan. Dokumentasi selanjutnya yaitu ada gambar rumah kompos atau pengelolaan sampah organik atau kompos yang ada di dekat lingkungan sekitar rumah saya, yaitu yang bertempatan di daerah Ubud, tepatnya di parkir Monkey Forest di daerah Desa Adat Padang Tegal. Nah, sekian video presentasi mengenai materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan mengenai pengetikan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.